Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas, menjelaskan kembali apa itu pola pikir yang menggunakan logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang berprasangka negatif ya ketika kita menjelaskan atau saya menjelaskan tentang logika Tuhan. Apa sih maksudnya, apa tujuannya, terus dasarnya dari mana? Tentu saya tidak sembarangan mengembangkan logika Tuhan ini, tiada lain untuk kebaikan, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pendalaman, penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama. Salah satunya agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Dan saya mencoba menggali, mendekati sumber kebenaran agama, yaitu Al-Quran, dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu perintah kepada kita semua, yaitu untuk berpikir. Nah, alat untuk berpikir itu Allah sudah berikan kepada kita semua, tentunya dengan menggunakan akal kita. Dan salah satu akal atau fungsi akal yang biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah berpikir sebab akibat. Nah, melalui berpikir sebab akibat ini, saya coba menjelaskan bahwa segala kehidupan di muka bumi ini Allah sudah menetapkan dalam pola sebab akibat. Nah, pola sebab akibat inilah yang saya sebut dengan berlogika. Nah, logika ini kita bisa buktikan dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, dalam pengamatan kita. Kita selalu menggunakan bahasa-bahasa logika, bahasa-bahasa sebab akibat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahasa sebab akibat ini tentu sumbernya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa Allah itu adalah sebab dan Allah itu akhir. Maka segala sesuatu itu sebabnya dari Allah dan akhirnya kepada Allah. Nah, ini Allah punya ketetapan seperti ini. Kita bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kejadian sehari-hari. Semuanya memiliki pola sebab akibat. Manusia kenapa lahir ke bumi ini? Ada sebabnya. Yang bisa kita amati adalah dilahirkan. Dan manusia juga ada akhirnya, bisa kita amati adalah kematian. Nah, nanti kalau kita mencari sebabnya, sebab dari mana ke mana, terus kita mencari sebab, tidak akan ketemu secara material sebabnya. Maka dari itu kita mengembalikan sebabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga jika mencari sebab, mencari akibat, akhirnya apa manusia ini kemana, kita juga tidak akan mengetahuinya. Karena ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Maka kita simpulkan bahwa kembalinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berpikir logika Tuhan itu adalah berpikir yang mengatakan bahwa pada awalnya kita ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang mari kita sama-sama bedakan berpikir dengan logika Tuhan dengan berpikir logika manusia biasa. Nah, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke muka bumi ini. Sehingga apa? Manusia ini terbentuk nanti pola pikirnya semuanya berdasarkan apa yang dilihat. Nah, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya berkaitan dengan banyak kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang bersifat material. Jadi pola pikir manusia ini sangat dibatasi oleh pola pikir material. Kenapa? Karena setiap hari kita menyaksikan hal-hal yang material. Kita makan, minum, semuanya material. Kemudian kita beraktivitas, bekerja, semuanya material. Jadi kalau Allah tidak memberikan petunjuk berpikir, yaitu melalui wahyu, kitab suci Al-Quran, maka manusia akan terjebak dengan pola pikir materialnya. Nah, pola pikir material ini yang bekerja adalah akal. Jadi akal itu ada yang bekerja menggunakan pendekatan material, yaitu kita manusia yang segala sesuatunya harus dilihat.
kemudian kita olah dengan otak kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita olah. Ketika melihat, mendengar, kita olah dengan otak. Maka pola pikir yang mengolah apa yang dilihat saja, apa yang didengar saja di dunia ini, itulah yang disebut dengan pola pikir material. Dan manusia pasti selalu terjebak kepada pola pikir material. Artinya apa pola pikir material ini? Manusia selalu mencari pembenaran berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan material, berdasarkan apa yang dilihat. Dan itu pola pikir yang sangat berbahaya, akan menghilangkan posisi Allah sebagai penyebab dan Allah sebagai akhir. Maka orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang agnostik atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena itu pola pikirnya sudah tercekoki, sudah terbatasi oleh pola pikir yang bersifat material. Nah, logika Tuhan ini adalah tidak menafikan logika material, juga tidak menafikan logika spiritual, logika religius, logika Al-Quran. Jadi logika Al-Quran itu akan memandang hidup kita itu harus seimbang, dan sudut pandang kita ini tidak berdasarkan material, tapi berdasarkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pola pikir berlogika Tuhan itu sebetulnya berpola pikir mengikuti apa yang sudah digariskan, dijelaskan, ditetapkan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ini adalah pola pikir orang beragama. Dan orang-orang pikir beragama tidak menafikan pola pikir material. Jadi material ini sebagai pembenaran atau pembuktian untuk menambah kita yakin bahwa Allah itu sebagai penyebab dan Allah itu sebagai akhir daripada kehidupan ini. Jadi sebetulnya kalau kita memahami logika Tuhan itu, ya kita akan meningkat, tujuannya adalah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan akhlak yang baik yang harus kita lakukan. Jadi dengan pendekatan-pendekatan rasional yang sumbernya dipandu dari Al-Quran ini, kita akan bertindak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti kita harus membalas keburukan dengan kebaikan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam logika rasional material tentu tidak akan bisa diterima. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang membedakan antara pola pikir rasional material dan pola pikir rasional berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sebut logika Tuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apakah yang semua baik-baik itu semuanya digariskan, ditetapkan di dalam Al-Quran? Iya, tapi kita harus tahu dasarnya, harus tahu sumbernya. Jadi tidak mengarang-arang berdasarkan akal bebas kita gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, disinilah fungsi bahwa akal itu bebas, tetapi ada petunjuknya bagaimana cara berpikirnya supaya kita tetap mengakui bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan itu menjadi pengatur kita, pencipta kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang paling berbahaya itu kan akal. Akal ini terlalu liar, kemudian dia bisa melakukan rekayasa, akal bisa melakukan imajinasi, di dalam akal juga bisa mencari pembenaran. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari dengan menjadikan akal ini menjadi akal yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berpikir dengan logika-logika yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pahami dari Al-Quran. Itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi sedikit penjelasan. Jadi hati-hati dalam berpikir, karena tidak semua pikiran yang kita keluarkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.